Video ini disponsori oleh Table Toys. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar cara bermain Lumina, sebuah board game yang dipublish oleh HABA, desainer Udo Pace dan Marco Teubner. Game yang melatih memori untuk 2-4 pemain usia 5 tahun ke atas, durasi mainnya sekitar 15 menit. Langsung aja kita lihat tuh apa aja yang ada di dalam boxnya. Ada buku panduan bermain dalam 5 bahasa, ada sejumlah pawn yang lucu-lucu, tiles berbentuk kotak, kunang-kunang, dan papan permainannya di bagian bawah. Itu aja, langsung kita ke bagaimana cara mainnya. Untuk setup, berikan setiap pemain 1 pawn petualang. Ambil contoh kita main bertiga, kembalikan pawn-pawn yang tidak terpakai ke dalam box. Letakkan gameboard di tengah area permainan. Inilah Pulau Lumina yang akan kita jelajahi. Kalau diperhatikan, ada beberapa lokasi yang dikelilingi oleh cincin bersinar seperti ini atau disebut lokasi bersinar. Setiap pemain menaruh pawn mereka di satu lokasi manapun yang tidak bersinar. Tapi tidak boleh ada lebih dari 1 pawn di setiap lokasi. Sebenarnya pawn ini bisa diberdirikan, tapi di video ini akan saya tidurkan supaya kalian bisa lebih jelas melihatnya. Acak 16 tiles kunang-kunang ini secara tertutup dan taruh di dekat gameboard untuk membentuk supply. Lalu ambil 4 tiles dan taruh secara terbuka di atas gameboard sesuai lokasi yang tertera di tilenya masing-masing. Ada 16 jenis lokasi di Pulau Lumina dilihat dari gambarnya, dan kunang-kunang selalu ditaruh di lokasi yang bersinar. Contoh, tile ini ditaruh di sini karena gambarnya sama dan memiliki cincin bersinar. Tile ini ditaruh di lokasi ini dan seterusnya. Ini adalah 16 tiles lokasi. Kocok secara tertutup dan sebarkan di sekeliling gameboard secara tertutup juga. 4 tiles di setiap sisi. Setelah selesai, setup akan nampak seperti ini. Pemain yang paling terakhir pergi ke satu pulau akan menjadi pemain pertama dan permainan pun siap untuk dimulai. Di seberang samudra terdapat Pulau Lumina yang dipenuhi oleh kunang-kunang indah. Setiap musim panas, para petualang akan berkumpul di sini untuk menangkapnya. Ini bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan memori yang baik supaya bisa bergerak dengan cepat dan menyelesaikan misi ini sebelum pemain lain. Dimulai dari pemain pertama dan berlanjut searah jarum jam, setiap pemain akan bergantian mengambil giliran hingga permainan selesai. Kita akan memulai giliran kita dengan membuka 1 tile lokasi manapun supaya terlihat oleh semua pemain. Ambil contoh, saya membuka tile yang ini. Ambil contoh kita pemain biru. Jika lokasi yang muncul berada tepat di sebelah lokasi pawn kita, dihubungkan oleh jalan secara langsung seperti ini, maka kita boleh menggerakkan pawn kita ke lokasi tersebut. Lalu kita bisa membuka tile lokasi yang baru, dan jika lokasinya tepat bersebelahan dengan posisi kita saat ini, kita bisa lanjut bergerak lagi ke situ. Ya begitulah, kita bisa terus membuka tile dan bergerak selama lokasi yang muncul berjarak 1 jalan saja dari posisi kita. Giliran kita baru akan berakhir saat salah satu dari 3 kondisi berikut terjadi. Kondisi pertama, jika saat membuka tile lokasi, lokasi yang muncul tidak tepat bersebelahan dengan posisi kita. Kondisi kedua, jika saat membuka tile, lokasi yang muncul tepat bersebelahan dengan posisi kita, tapi ada pawn pemain lain di situ. Ingat bahwa hanya boleh ada 1 pawn saja di setiap lokasi. Jadi kita tidak bisa bergerak ke situ. Kondisi ketiga, jika kita mencapai lokasi yang ada kunang-kunangnya, maka kita berhasil menangkapnya. Segera ambil tilenya dan taruh secara tertutup di depan kita. Lalu ambil 1 kunang-kunang baru dari supply dan taruh secara terbuka di lokasi sesuai yang tertera di tilenya seperti di setup tadi. Ingat, kunang-kunang selalu ditaruh di lokasi yang bersinar. Kondisi manapun yang terjadi, kita harus segera berhenti bergerak dan giliran kita selesai. Tutup kembali semua tile lokasi yang terbuka tanpa mengubah posisinya. Lalu, pemain berikutnya searah jarum jam boleh mengambil giliran. Awalnya kita mungkin hanya membuka tile secara acak, tapi semakin lama kita harus mengingat posisi dari tile-tile lokasi yang sempat terbuka tadi. Dengan begitu, kita akan bisa bergerak lebih jauh dalam satu giliran
karena tile-tile ini tidak akan berpindah-pindah. Permainan akan segera berakhir saat satu pemain berhasil menangkap kunang-kunang yang kelima. Pemain tersebut adalah pemenangnya dan menjadi petualang terbaik di Lumina pada musim panas kali ini yang layak dipanggil The Greatest Lightning Bug Scout. Jika kita main berempat dan setiap pemain berhasil menangkap 4 kunang-kunang, berhubung cuma ada 16 aja kunang-kunangnya, semua pemain akan menang bersama. Itulah aturan dasar bermain Lumina. Jika mau yang lebih sulit, kalian bisa mencoba aturan lanjutan. Setupnya sama seperti aturan dasar dengan satu perbedaan. Tile-tile lokasi akan dikocok dan dibagikan secara tertutup sama rata ke setiap pemain sampai habis. Jika main bertiga, salah satu pemain akan mendapatkan satu tile lebih banyak. Aturlah tiles kita secara tertutup di depan kita. Di giliran kita, seperti biasa, kita bisa membuka satu tile manapun, entah yang ada di depan kita atau di depan pemain lain. Jika lokasi yang muncul tepat bersebelahan dengan posisi kita boleh bergerak ke situ, lalu ambil tilenya dan taruh di depan kita. Terus kita bisa lanjut membuka tile baru. Jika lokasi yang muncul tidak bersebelahan dengan kita atau mungkin terhalang oleh pawn pemain lain, biarkan tile lokasinya di situ dan giliran kita berakhir. Di akhir giliran kita, tutup kembali semua tile yang terbuka. Intinya sih ini sama aja kayak aturan dasar. Tapi kini tile-tile akan sering berpindah tempat sehingga kita harus semakin jeli dalam mengingatnya. Pemain pertama yang menangkap 5 kunang-kunang akan menjadi pemenangnya. Dan begitulah cara bermain board game Lumina. Kalau sampai ada peraturan yang kurang jelas, kalian boleh post di komentar di bawah. Saya akan jelaskan semaksimal mungkin. Ya, kiranya video ini bisa membantu dan menghibur kalian. Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming.